Halo, salam jumpa sobat bisnis kalian dimanapun Anda berada. Melanjutkan episode kita sebelumnya. Pada episode kali ini kita akan mendiskusikan tentang tahapan awal bagaimana membuat sebuah usaha. Telah hadir bersama kita narasumber kita, Prof. Dedi Purwana. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Pak Ferry. Baik, Prof. Dedi. Kemarin kita sudah mendiskusikan terkait dengan betapa pentingnya melakukan sebuah studi kelayakan bisnis. Nah, pada episode kali ini kita ingin bicara sedikit lebih detail tentang poin-poin yang perlu dikaji di dalam sebuah studi kelayakan bisnis. Jadi sebetulnya apa sih, Prof, yang dimaksud dengan kajian awal dalam membuat usaha itu? Ya, seperti di episode sebelumnya bahwa untuk menghindari risiko gagal di dalam kita menjalankan bisnis atau proyek, maka ada satu tahapan awal yang harus dilakukan oleh para pemula bisnis ataupun para pebisnis yang ingin mengembangkan bisnisnya lebih lanjut agar mereka tidak gagal. Maka perlu menyusun apa yang namanya studi kelayakan bisnis. Nah, di dalam studi kelayakan bisnis itu sendiri sebenarnya paling tidak ada 7 aspek lah ya, harus ada di dalam kita melakukan analisis kajian bisnis tadi. Yang pertama aspek legalitas. Aspek legalitas itu menjawab pertanyaan bentuk badan hukum apa yang cocok sebetulnya kalau kita ingin mendirikan satu bisnis. Atau regulasi lain yang harus dipenuhi termasuk misalkan perizinan ketika kita ingin mengembangkan atau mendirikan sebuah bisnis. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah aspek teknis. Dari sisi bagaimana sebenarnya spesifikasi dari produk kita itu, gitu kan? Lalu teknologi apa yang digunakan? Kemudian bagaimana kualitas dari produk kita, gitu. Karena jangan sampai kita tidak melakukan atau tidak memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan produk yang akan kita lempar ke pasar, itu berakibat fatal. Di dalam aspek teknis juga kita bicara tentang lokasinya nanti di mana. Kalau kita mau buat toko, tentunya kan tidak hanya asal unjuk ada rumah kosong, kita sewa aja yuk gitu, gitu kan? Bukan persoalannya terkait dengan harga sewa rumah itu sendiri, tetapi sebenarnya apakah lokasinya pas untuk produk yang akan kita jual ke masyarakat? Kira-kira seperti itu, atau jasa yang akan kita jual ke masyarakat. Contoh saudara, tidak mungkinlah ingin membuat butik, gitu ya, lokasinya di sekitar pemakaman, kan gitu kan? Siapa yang mau ke sana kira-kira begitu gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan mau buat bimbingan belajar, mau tidak mau lokasinya harus berdekatan dengan sekolah-sekolah yang ada. Karena memang customernya pasti anak-anak sekolah, kira-kira seperti itu. Itu di aspek teknis. Lalu ada lagi aspek terkait dengan pemasaran. Di situ harus tahu segmentasi, kemudian target dan positioning dari produk atau jasa yang akan kita tawarkan. STP ya, Prof? Ya, STP lah gitu istilahnya kalau orang-orang marketing bilang. Kemudian siapa supplier nanti yang bisa diharapkan. Kemudian bagaimana kita menentukan distribusi dari produk yang akan kita lempar ke konsumen. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana strategi bauran pemasarannya, marketing mix, 4P, tambah teknologi misalkan, price, produk, kemudian place dan promotion. Gitu. Lalu aspek lainnya adalah finansial. Kita harus berhitung persis berapa biaya bahan baku, kemudian biaya proses produksinya seperti apa, upah tenaga kerja seperti apa, listrik, air dan segala macam yang sifatnya fixed cost gitu kan. Nah itu kan harus tertuang di dalam laporan keuangan, baik yang sederhana maupun yang
kompleks tertentu, tergantung pada karakteristik dari bisnisnya itu sendiri atau proyeknya. Kemudian manajemen dan organisasi. Harus jelas berapa SDM yang kita butuhkan. Harus ada struktur organisasinya. Agar jelas siapa bertanggung jawab kepada siapa. Lalu masing-masing orang sudah tahu job description-nya seperti apa. Nah, ini penting di dalam aspek manajemen dan organisasi. Lalu ada aspek ekonomi dan sosial. Di sini kita lakukan analisis terkait dengan bagaimana dampak ekonomi dan dampak terhadap lingkungan sosial akibat keberadaan bisnis atau proyek yang akan kita lakukan. Gitu. Contoh, kalau proyeknya itu menyangkut, katakanlah suatu usaha yang menghasilkan limbah, gitu kan? Limbah, lalu harus kita bisa analisis apakah nanti buangan limbah ini akan mencemari lingkungan sekitar. Itu kan harus kita hitung. Jangan sampai baru pabrik ini kita dirikan, protes dari masyarakat sekitar karena buangan limbahnya tidak kita atur dengan baik, tidak akan berjalan, tidak akan sustain, gitu kan. Demikian juga dengan dampak ekonomi. Berapa banyak warga lokal yang bisa kita serap, gitu kan? Berapa banyak pemerintah akan mendapatkan pajak dari keberadaan bisnis kita. Kira-kira yang terkait dengan aspek ekonomi dan sosial. Social responsibility mungkin itu ya istilahnya, Prof. Ya, tanggung jawab sosial tanggung jawab sosial usaha itu terhadap masyarakat. Karena bisnis sekarang kita bicara sustainability. Kalau kita tidak peduli, tidak care dengan masyarakat sekitar, maka sulit dipastikan keberlanjutan dari bisnis yang kita jalankan. Kemudian aspek lainnya lingkungan hidup. Ini jangankan untuk bisnis. Untuk mendirikan sebuah bangunan rumah saja, kita kan perlu izin mendirikan bangunan, IMB. Syarat untuk mendirikan izin bangunan itu biasanya harus dilengkapi dengan kajian terkait dengan analisis dampak lingkungan. Sering kita singkat dengan AMDAL. Ya. AMDAL. Ini penting, karena kerap juga perizinan usaha, perizinan proyek di pemerintahan setempat itu selalu meminta dokumen AMDAL-nya itu sendiri. Nah, paling tidak itu aspek-aspek yang harus ada di dalam kelayakan bisnis. Lalu tahapannya bagaimana? Ya tentu kalau Anda pernah buat skripsi atau disertasi, hampir mirip lah kalangannya. Mulai dari pengumpulan data dan informasi, gitu kan, dari berbagai sumber. Karena ini kan setiap aspek harus kita lakukan analisis. Tanpa data yang lengkap, khawatir salah kita di dalam menganalisis. Kemudian tahapan berikutnya melakukan pengolahan data dari apa yang kita sudah dapatkan sebagai basis nanti kita melakukan analisis data berikutnya di tahapan berikutnya. Dari hasil analisis ini akan masuk kepada tahapan kita diminta untuk mengambil keputusan apakah layak atau tidak. Contoh sederhana misalnya. Dari sisi finansial ternyata bisnis ini kalau dijalankan rate of return-nya itu katakanlah hanya 2%. Padahal kalau kita taruh uang saja di deposito itu misalkan dapatlah 5% misalnya. Ngapain capek-capek bikin bisnis kalau hanya 2% tingkat pengembaliannya. Kira-kira itu. Tapi kalau misalkan ternyata di hasil analisis finansialnya rate of return-nya itu ternyata 10%. Di atas bunga deposito. Di atas bunga deposito atau di atas instrumen investasi aman lainnya, kenapa kita tidak lakukan? Nah, untuk bisa melihat ini kan harus dianalisis. Dan ya itulah nanti tahapan berikutnya adalah pemberian rekomendasi. Apakah ide proyek ini, ide bisnis ini layak untuk dieksekusi atau tidak? Berdasarkan hasil tadi. Hasil olah analisis data yang kita terima, informasi yang kita olah, kemudian kita mengambil keputusan. Oke, baik Prof. Baik Sobat Bisnis, ini sebuah hal yang sangat menarik sekali ya. Ternyata
di era bisnis modern seperti saat ini, profit itu bukan menjadi satu-satunya tujuan ya Prof ya. Yes. Jadi kita juga harus bicara tentang social responsibility dan juga kita bicara tentang sustainability dari lingkungan hidup. Memang di era bisnis modern seperti sekarang ini kita kenal ada prinsip yang namanya 3P ya Prof ya. Profit, people, dan planet. Jadi pastilah kita dalam menjalankan bisnis itu ingin mendapatkan keuntungan dengan melakukan analisis pemasaran, analisis keuangan, teknis, dan seterusnya. Tapi kita juga nggak bisa lupa bahwa benefit yang kita berikan kepada masyarakat atau lingkungan sekitar kita, benefit yang kita berikan terhadap lingkungan alam dengan tidak merusak alam itu juga hal yang penting untuk dipertimbangkan. Begitu ya Prof ya. Baik, Prof, ini kan ada banyak banget nih poin-poin yang perlu dikaji ya. Ini apakah urutannya tadi seperti yang Prof sampaikan atau bisa dibolak-balik, misalkan kita mengkaji dulu aspek pemasaran, baru aspek keuangan, atau misalkan kita berangkat dari mengkaji dampak sosial dulu. Atau memang urutannya harus seperti yang Prof sampaikan tadi? Oke, mengenai urutan sih tidak harus urutan seperti apa yang kita sampaikan, bebas saja. Tetapi pada saat demi efisiensi biaya, gitu kan, kenapa tidak dilakukan secara simultan ketika kita mencari atau menggali informasi terkait dengan pasar, terkait dengan teknis dari produk, legalitas, kemudian finansial, kan itu bisa ada hal yang berbarengan gitu. Bahwa kemudian nanti di dokumen gitu ya, di dokumen apakah berurutan, ya sebaiknya berurutan gitu kan, berurutan karena nanti ada format template bagaimana ada template ya, ada nanti format template yang menjadi konvensi lah di dalam kita menyusun dokumen studi kelayakan bisnis itu. Baik Prof. Kemudian saya ingin tanyakan ini juga Prof. Ketika kita melakukan analisis pasar misalnya, itu kan mau tidak mau kita juga harus melihat pesaing ya atau kompetitor. Nah itu gimana sih Prof? Maksud saya ada nggak tips untuk mendapatkan informasi tentang pesaing kita? Melakukan analisis pesaing itu gampangnya kayak apa? Ya, di dalam aspek pemasaran memang nanti diajarkan terkait dengan riset pasar. Ya. Riset pasar itu kita memprediksi berapa jumlah potensial customer kita, berapa jumlah potensial pesaing kita. Gitu kan? Betul. Logika bisnis kan begini. Kalau demand terhadap produk tersebut tinggi, sementara pemasoknya sedikit, disitulah peluang untuk kita mendirikan bisnis. Tapi kalau keadaannya terbalik, demand sedikit, pemasoknya banyak, ngapain juga kita berbisnis di situ kan, bunuh diri namanya. Betul. Nah untuk bisa sampai kesimpulan itu kan kita melakukan riset pasar. Paling tidak kalau kita mau mendirikan sebuah usaha di lokasi di jalan X misalkan, kita lihat radius 1 kilometer lah, kan berapa banyak pemain atau yang nantinya menjadi potensi sebagai kompetitor kita berada di kawasan tersebut. Paling tidak jumlahnya kita harus tahu ya Pak. Paling tidak jumlahnya harus tahu. Kemudian kira-kira dari radius 1 kilometer itu calon potensial customer kita berapa persen. Itu ada teknik sendiri bagaimana menghitung jumlah potensial customer maupun jumlah potensial kompetitor. Nah pertanyaannya sumber datanya dari mana? Ya betul. Nah, gitu kan? Ya harus rajin ke kelurahan gitu kan, tempat di mana lokasi bisnis kita kan berada. Dan banyak juga dari data-data statistik yang dikeluarkan baik oleh Biro Statistik di pemerintahan provinsi atau lebih di kecamatan juga pasti ada data-data statistik. Apalagi di tingkat nasional. Jadi kebutuhan terkait dengan data statistik tersebut tergantung kepada size atau karakteristik bisnis kita sendiri. Kalau misalkan skop bisnis kita, skopnya provinsi, tentunya data statistik dari BPS lah yang bisa kita andalkan. Itu mudah kok. Kira-kira. Ya, baik Prof. Oke, terakhir Prof, mungkin ada pesan-pesan yang Prof Dedi ingin sampaikan kepada sobat bisnis terkait dengan pelaksanaan dari visibility study ini, silakan Prof. Ya, jadi teman-teman, sobat bisnis, jika Anda ingin terhindar dari resiko kegagalan bisnis maupun kegagalan berinvestasi,
maka tidak ada salahnya Anda memiliki pengetahuan terkait dengan studi kelayakan bisnis ini. Ini sebagai guideline sebelum Anda memutuskan apakah ide bisnis yang Anda punya itu akan dieksekusi lebih lanjut atau stop sampai di sini. Itulah pentingnya kita melakukan studi kelayakan bisnis. Baik, terima kasih banyak Prof. Dedi Purwona untuk kehadirannya dalam podcast kita kali ini. Sangat bermanfaat sekali teman-teman dan sobat bisnis sekalian. Jadi ternyata banyak aspek yang harus kita kaji. Ada aspek pemasaran, finansial, organisasi, dan SDM. Kemudian juga aspek-aspek yang terkait dengan benefit terhadap masyarakat dan benefit terhadap lingkungan. Kemudian juga tadi ada hal-hal yang mungkin perlu dipelajari lebih lanjut ya Prof. Terkait dengan bagaimana mencari data konsumen, mencari data pesaing. Itu bisa sobat bisnis dapatkan di buku studi kelayakan bisnis yang ditulis oleh Prof. Dedi. Demikian sobat bisnis untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam sukses untuk kita semua. Bye.